Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat tarawih sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling mahal, Allah memilih kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung sekali, masih diparingi usia, diparingi sehat, diparingi selamat, bisa bertemu dengan detik-detik istimewa, waktu-waktu istimewa bulan Ramadan ini hingga malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paringi kita semua nikmat kesehatan, keselamatan hingga akhir Ramadan nanti. Serta Allah lengkapi itu dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, taufik, keistiqomahan dalam beramal sampai Ramadan ini Bapak Ibu sekalian benar-benar menjadi Ramadan yang terindah, Ramadan yang terbaik, salah satu bekal terbaik kita ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Masuk paruh kedua Ramadan ini, kita rasanya sudah benar-benar jago, benar-benar terbukti kuat untuk menahan lapar dan haus sampai setengah hari sekalipun. Tapi belum tentu, dan bahkan kita ini kadangkala masih belum juga kuat untuk menahan lisan kita dari rasan-rasan, dari ghibah, dari ngomongin orang, walaupun hanya setengah jam. Kita ini sudah terbukti kuat, hebat untuk urusan puasa yang berkaitan dengan perut, tapi seringkali gagal untuk urusan puasa yang berkaitan dengan mulut. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, malam hari ini saya ingin ingatkan diri saya pribadi dan kita semua hadis tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia hidup di bulan Ramadan, dia sehat di bulan Ramadan, dia makan sahur sebelum subuh, begitu masuk waktu subuh sampai tenggelam matahari, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan suami istri, dia menahan diri dari lapar, dahaga, segala yang membatalkan puasa secara fisik. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja orang ini bersamaan dengan puasa perutnya, dia masih saja mengatakan kalimat-kalimat dusta, mengatakan kalimat-kalimat buruk, nyelekit di hati orang lain, menyinggung orang lain, menjatuhkan orang lain, mempermalukan orang lain, merendahkan orang lain, dan tindakan-tindakan yang serupa seperti itu. Maka orang-orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaganya. Sah puasanya secara fikih, sah puasanya karena dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi naudzubillah, jangan-jangan
pahalanya habis atau pahalanya bahkan bangkrut karena tidak bisa menjaga lisan dan tindakannya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, di malam yang penuh barokah ini ada dua hal yang ingin saya nasihati diri saya pribadi dan kita semua. Bagaimana kita mengoptimalkan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai pelatihan, sebagai training, sebagai kursus spesial dalam memperbaiki pribadi kita, wabil khusus membantu kita lebih menjaga lisan dan akhlak sosial kita. Ada dua hal yang mari kita kuatkan kembali. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, adalah mari kita kendalikan emosi. Di Ramadan ini, mari Pak kita jadikan Ramadan ini sarana yang efektif, sarana serius untuk belajar mengendalikan emosi. Kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat yang menyinggung orang lain, menjatuhkan orang lain, umpatan-umpatan yang tidak sebagaimana mestinya, kalimat-kalimat kotor dan jorok, nama-nama kebun binatang kadang-kadang keluar dari lisan seseorang, itu seringkali hadirin karena faktor emosinya sedang naik. Kalau seseorang sedang emosi, marahnya naik sampai ke ubun-ubun, getem-getem, pengen ngomel, pengen ngamuk, di titik itulah biasanya logika berpikir, rasionalitas, alam pikirnya tidak bisa bekerja dengan baik. Emosinya mendahului. Di titik itulah kemudian kalimat-kalimat kotor mudah sekali keluar. Kalimat-kalimat menyinggung orang lain tidak terkendali. Kadang Pak, kalau sudah emosi Pak, kalimat-kalimat kotor keluar, status buruk kita tayangkan, WA kita kirimkan, voice note kita kirimkan. 10 menit setelah itu menyesal kita. Ada anak yang pada akhirnya kita baru menyesal karena habis dimarahi dan dipukul habis-habisan. Ada istri yang habis dibentak dan sakit hati luar biasa. Ada tetangga yang karena salah paham kita marah-marahi luar biasa. Gara-gara salah ngomong, lisan tidak terjaga saat emosi naik, pernikahan berakhir perceraian, ikatan persaudaraan bisa retak, ikatan dengan tetangga bisa muncul masalah karena lisan tidak terjaga. Maka bagaimana resep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah berpesan kepada kita, kalau kita sedang emosi, kata Rasulullah, idza wadiba ahadukum, jika diantara kalian sedang emosi, tipsnya satu saja, fal yaskut, hendaklah dia diam. Saat kita melihat anak kok yang nggak sesuai harapan kita, melihat istri ada yang tidak kita sesuai dengan harapan kita, melihat tetangga ada miskomunikasi, marah kita, mau emosi kita, di titik itu kata Rasulullah, tugas kita satu Pak, diam, tutup mulut rapat-rapat, jangan ngomong satu patah kata pun, karena berbahaya. Begitu 5 menit, 10 menit, 15 menit kita jeda, otak kita, kepala kita mulai dingin, dada kita mulai lapang, emosi kita turun. Setelah itu silahkan nasihati anak, nasihati istri, klarifikasi ke tetangga. Tapi ketika amarah masih memuncak, emosi masih naik, resep Rasulullah satu saja, jangan ngomong satu patah kata pun, tahan dulu, mojok dulu, minggir dulu, ngaleo dulu, pindah dulu, tenangkan diri dulu, jeda 5, 10, 15 menit. Kalau sudah tenang, silahkan komunikasikan dengan baik. Jadi mari kita gunakan puasa ini, Ramadan ini, salah satu training diri kita, latihan diri kita untuk mengendalikan emosi. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, yang kedua, selain mengendalikan emosi, mari kita jadikan Ramadan ini Pak sarana yang serius untuk kemudian kita mengendalikan komentar. Kita ini semua makhluk komentator. Nasihat buat yang menyampaikan Pak, kadang kita melihat kondisi apa, melihat orang lagi pakai baju apa dan seterusnya, ada yang aneh saja di kepala kita, rasanya mau komentar, mau ngerasani, rasanya pengen ngeritik aja, pengen nyalah nih wae.
Nah, maka hadirin rahimakumullah, di Ramadan ini mari kita berlatih untuk tahan betul, kendalikan betul komentar. Bahkan ketika kita harus berkomentar sekalipun, maka mari pastikan komentar itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Karena tidak jarang nasihat, kritik yang tujuannya baik, maksudnya baik, ingin memperbaiki orang lain, ingin mengingatkan orang lain, namun disampaikan dengan cara yang tidak dikendalikan dengan baik, ditangkap dengan buruk oleh lawan bicara, bukannya berakhir dengan baik tapi malah berakhir buruk. Naudzubillah, tidak selesai di dunia Pak, hanya gara-gara masalah kritik tadi itu. Naudzubillah, kita bisa bangkrut di akhirat, kehabisan pahala. Maka hadirin rahimakumullah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dalam sebuah majlis, Pak. Di majlis Rasulullah, majlis yang sakral, majlis yang khusyuk, bersama para sahabat, ada sahabat-sahabat besar hadir di situ. Tiba-tiba ada seorang anak muda angkat tangan, hadirin. Anak muda ini bilang, "Ya Rasul, izin ya Rasul, mohon izin." Bukannya mohon izin mau ke toilet, mau ke belakang, tapi anak muda ini dengan entengnya di depan sahabat-sahabat besar, di depan Rasulullah tadi itu, dengan entengnya mengatakan, "Ya Rasul, saya mohon izin, tolong izinkan saya berzina." Bapak bisa bayangkan, di majelisnya Rasulullah, di hadapan orang-orang hebat, orang-orang keren, dengan entengnya mengatakan, "Ya Rasul, yo saya diizinkan berzina." Kalau kita menempati posisi Rasulullah, kira-kira respon kita gimana, Pak? Mungkin kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat buruk itu akan keluar. Maksudnya memang menasehati, tapi kadang nggak bisa kita kendalikan. "Kamu ini kurang ajar, kamu ini tidak punya adab, kamu ini tidak tahu diri, kamu ini tidak punya malu." Tapi hadirin, mari kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di titik seperti itu, Rasulullah dengan tenang itu malah memanggil pemuda ini. Kata Rasulullah, "Mas, kemarilah mas." Begitu pemuda ini maju ke depan, Rasulullah meletakkan tangannya di hati pemuda, di dada pemuda ini. Diletakkan begini, Pak. Sambil dengan lembut Rasulullah menyampaikan pada pemuda ini, "Mas, kalau misalkan ibumu dizinai oleh orang lain, boleh apa enggak?" Kata pemuda ini, "Enggak boleh ya Rasul, saya enggak terima." "Kalau misalkan kamu punya adik perempuan dizinai oleh orang lain, boleh apa enggak?" "Saya enggak terima ya Rasul." "Kalau misalkan kamu nanti menikah, punya istri, punya anak perempuan, istrimu, anak perempuanmu dizinai oleh orang lain, boleh apa enggak?" Kata pemuda ini, "Saya enggak ridho ya Rasul, enggak terima, saya enggak rela." Maka kata Rasulullah, "Mas, ketahuilah, tidak ada satupun orang yang rela istrinya, anak perempuannya, adik perempuannya, ibunya dizinai oleh orang lain." Maka kata pemuda itu, sejak saat itu saya tidak pernah pengen berzina lagi. Hadirin rahimakumullah, maksud baik dilakukan dengan baik, dengan lisan dan komentar yang tertata dan terkendali, maka akan menghasilkan hasil yang baik. Maka mari di Ramadan ini, Pak, saya mengajak, mari kita berlatih untuk menahan diri, tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi menahan lisan kita dan akhlak kita, menahan, mengendalikan emosi kita, mengendalikan komentar-komentar kita, sehingga lepas dari Ramadan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dengan akhlak yang lebih indah, menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul pantas mendapatkan tiket surga insyaallah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.